Betul saya lihat di sini tadi, tidak bohong saya ini. Begitu katanya orang Belanda. Tusuk pantai-pantai situ, baca cerita situ, dengar saja ini. Merinding saya ini sebenarnya bahas ini nih. Aduh, bahas apa kek? Tapi ini perlu kalian tahu guys ya, sebagai informasi untuk kalian, apalagi para pendatang. Nah mungkin ini informasi yang bagus. Tapi merinding sendiri saya. Padiri bulu kuduk. Siapa kamu orang yang tidak tahu tentang Wentira guys? Tuh sepantua di situ. Apalagi nih untuk para pendatang ke Kota Palu ini, banyak yang belum tahu masalah Wentira ini guys. Dari sini saya kasih tahu kamu orang. Tuh pantai situ, baca cerita situ, dengar saja ini. Wentira adalah kerajaan gaib yang sangat besar yang ada di tanah air. Nah, kota Wentira ini berasal dari kata Ngata Wentira, artinya kota tak kasat mata. Nah, kamu orang baru tahu toh? Sama saya juga. Aduh. Nah, letak kota Wentira ini berada di kebun kopi. Siapa orang Palu yang tidak tahu kebun kopi? Kebun kopi itu antara Kota Palu dengan Kabupaten Parigi Motong. Jadi dia ini daerah trans. Kalau kita mau ke Gorontalo, ke Toli-Toli, ke Parigi, ke Poso, ke Morowali, pasti lewat jalan ini guys. Tepatnya di Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu. Pasti kamu orang bingung ini bagaimana wujudnya Wentira ini sebenarnya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat, kerajaan Wentira ini merupakan kerajaan yang cukup maju dan modern. Bangunan-bangunannya itu berlapis emas. Bayangkan ini belum ada sekelas Qatar saja, belum emas semua. Adalah emas tapi paling sendok, paling piring, yang begitulah. Kalau di sana bangunannya itu sudah berlapis emas. Bayangkan itu, mau tidak maju bagaimana itu, biar dinding saja emas. Jadi ada juga yang orang bilang ini di sana itu mau kendaraannya sudah tidak pakai ban, sudah terbang, sudah kayak drone begitu lewat. So tidak ada lagi pakai mobil itu yang pakai ban, so terbang begini. Orang ini masih pakai mobil ya, so di atasnya orang lewat. Nah menurut orang-orang sana guys ya. Nah menurut masyarakat sekitar, penghuni Wentira ini sering juga muncul. Tapi dia muncul di daerah Wentira itu, tepatnya di Tugu Kuning atau Jembatan Wentira. Kamu tahu toh? Pokoknya dia kalau di jalan trans nanti kamu dapat itu ada tugu, ada masjid sebelah kanan, ada jembatan yang keliling. Itu dia. Itu sudah itu Wentira. Nah kenapa dibilang itu tugunya warna kuning? Banyak orang tanya-tanya tuh, kenapa tugunya warna kuning, jembatan juga warna kuning. Nah menurut kepercayaan masyarakat sekitar guys, warna kuning ini adalah warna kesukaan penghuni Wentira guys. Mereka suka dengan warna kuning guys. Dan warna kuning ini merupakan ciri khusus untuk orang-orang Wentira guys. Biar pakaiannya itu banyak yang warna kuning guys, atau emas. Pasti banyak orang bertanya-tanya ini, penghuni Wentira itu yang seperti kita kah? Atau orang itu yang beda, seperti apa begitu? Saya juga sebenarnya bingung guys, karena saya belum pernah lihat langsung ya. Tapi menurut orang yang pernah masuk ke kota Wentira atau kerajaan Wentira ini guys, mereka itu sama dengan kita guys, manusia juga, punya keluarga, punya koloni juga, berkumpul juga, punya kehidupan masing-masing pokoknya guys. Yang berbeda itu ciri fisiknya guys. Jadi orang Wentira ini ciri fisiknya ada yang berbeda dengan kita guys. Misalnya apa? Paling kentara itu di sini guys. Lekukan di atas bibir ini guys. Yang di bawah hidung yang ini guys. Ini kalau orang Wentira tidak ada guys. Jadi rata ininya. Kalau kita kan ada. Kalau
orang Wentira itu tidak ada guys. Jadi itu ciri fisik yang membedakan orang Wentira dengan kita guys. Hei, bikin takut juga bikin bahasa banter. Assalamualaikum. Oh, hari ini. Oh, iya guys. Oh, saya juga seram-seram sedikit bahas-bahas ini guys. Tengah malam ini jam 2 lah. Nah, kisah Wentira ini guys sebenarnya sudah lama guys. Masih zaman VOC itu, masih zamannya Belanda. Tahun 1600-an sampai 1700-an guys. Ada buktinya. Jadi dulu ada pilot Belanda yang lewat di atas Wentira guys. Pokoknya dia terbang itu lewat di atas Palu, kota Palu. Lewat di atas, pas di koordinatnya Wentira, dia lihat ada kota megah, maju, modern. Belum ada kota-kota yang sama kayak dia. Itu yang bikin heran tuh pilot Belanda. Dia datang ulang kan, kembali ulang ke situ, ke koordinat itu, tapi sudah hilang guys. Lihat, tadi di sini nih koordinatnya sudah tepat di sini nih, tapi tidak ada hutan belantara guys. Itu yang bikin kayak lebih dari hal itu orang-orang Palu itu percaya Wentira itu ada guys. Dari situ itu, dari awal kronologi pilot Belanda itu lihat, ada di sana, ada kota besar modern. Pokok ajak sudah dorong ke situ ke koordinatnya. Dilihat ke sana, mau hutan belantara. Begini yang balik itu, tiba bohong saya. Betul saya lihat di sini tadi, tidak bohong saya ini. Begitu katanya orang Belanda tapi tak tahu bagaimana bahasanya. Pokoknya begitulah Jadi cerita Wentira ini sudah lama guys, sudah dari zaman VOC 1600-an 1700-an guys. Tahun segitu, tahun 1700 belum ada kakek neneknya orang, belum ada. Papanya orang belum ada. Apalagi orang belum ada. Jadi 300 tahun yang lalu. Jadi sudah lama ini, makanya berkembang di masyarakat, khususnya kota Palu guys. Begitu, masih banyak juga fenomena aneh di situ guys. Banyak kisah-kisah yang diceritakan guys. Nah, saya ceritakan 2 kisah guys yang pernah saya dengar. Nah, yang pertama itu kisah mobil sport guys. Dulu itu belum terkenal itu Lamborghini, belum terkenal. Yang terkenal dulu itu masih Ferrari merah. Nah, itu. Jadi di kota Palu itu kedatangan 2 mobil sport yang mau diantar. Tapi mereka bingung di mana jalan Wentira. Ditanya sudah ke orang Palu. Kamu tahu jalan Wentira? Yang orang Palu yang jawab ini. Tiada jalan Wentira kayaknya di sini. Ada Wentira tapi bukan jalan, jembatan. Ya dia tahu begitu toh. Antar saya ke sana. Itu yang mau bantar mobil bilang begitu. Antar saya ke sana. Diantarkan sudah mereka ke sana lewat kebun kopi. Sampai di sana cuma ketemu jembatan. Begini orang Palu bilang, ini sudah Wentira. Mau diantar untuk siapa ini? Tapi pesanannya diantar jalan sini nih, di Wentira, jalan Wentira, di Wentira ini. Mereka berdua bingung. Ini bagaimana ini mobil ini? Pokoknya yang penting sudah diantar ke sana, dicari alamatnya, sudah sampai di sana, tapi tidak ada orang yang mau ambil. Itu salah satunya guys. Itu kalau tidak salah pernah masuk di koran guys, berita kalau tidak salah, berita koran kalau tidak salah. Nah, cerita yang satunya ini mengenai mahasiswi yang bernama Iin. Nah, jadi Iin ini bercerita dengan teman-temannya. Saya ini sudah mau menikah bilang begitu. Sudah mau menikah kau Iin? Iya, sudah mau menikah saya. Tak lama lagi. Siapa calonmu? Siapa calon suamimu? Ada orang Wentira. Tak kaget deh orang yang dengar ini. Orang Wentira? Iya, orang Wentira. Dia itu dia itu panglima dari 7 panglima perang. Panglima perangnya Wentira. Dua orang yang dengar ini, antara percaya dan tidak. Nah, berselang beberapa waktu, ini hilang.
Raining guys. Jadi Iin ini hilang. Orang-orang sudah cerita sudah. Dia bilang begini, "Wih, hilang Iin nih. Kemana dia? Jangan-jangan yang Iin bilang lalu. Apa dia mau dinikahi orang Wentira katanya." Jadi orang-orang sana itu sudah percaya bahwa Iin ini sudah dibawa ke Wentira. Begitu. Tidak ada kabar sama sekali. Orang-orang sudah cari tapi tidak ada ketemu dengan Iin ini. Nah, pas sudah berselang waktu, pas hari raya, Iin ini datang ke rumah. Tak kaget satu rumah. "Ama, dari mana ini nih? Hei Iin, dengan siapa kau?" Datang sudah, ternyata dia dengan suaminya. Orang mungkin tidak berani bilang di depan ya. Tapi dalam hati begini, "Masuk ini nih orang Wentira ini mau bawa Iin, atau manusia biasa ini dibawa kemana ini nih?" Tidak lama dari situ dong cerita, ini suaminya bawakan emas dorang satu-satu ke kerabat-kerabatnya ini, dibawakan emas. Tambah yakin dorang, karena dorang tahu itu Wentira kota emas. Kasih emas ini. Jangan betul sudah, suaminya ini orang Wentiras tuh. Nah, berselang berapa hari dari situ, ini hilang lagi, tidak ada kabar. Orang sana so percaya ini sudah Wentira, dia ini sudah hidup di sana, dia sudah nyaman dia di sana. Tidak mau lagi dia kemari. Nah, begitu kira-kira ceritanya guys. Banyak lagi ini cerita-cerita tentang Wentira guys. Saya tahu kamu orang tahu tuh. Kalau kamu orang tahu, tulis di bawah, tulis di komen. Kamu cerita tentang Wentira. Banyak ini cerita tentang Wentira, tapi jangan bawa pantol-pantol ya. Awas kamu orang. Oke. Jadi kamu orang sudah tahu tuh apa itu Wentira. Diam-diam saja, jangan kasih tahu orang. Aduh, kalau saya begini tek siang jo, tek pagi kah, merinding teh jelas begitu. Coba cerita ini malam-malam.